Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Effendi. NIM saya 12 02 07 12 785. Saya berasal dari kelas ilmu hukum D. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kelompok 3 yang berjudul problematika dalam jual beli dan hukumnya. Yang pertama, pengertian jual beli, al-mu'attah dan macam-macamnya. Secara etimologi, jual beli disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam etimologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawalnya, yaitu lafal asyirah yang berarti membeli. Dengan demikian, kata al-bai' mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Bai' al-mu'attah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan kabul. Contohnya, pembeli mengambil barang yang dijual lalu membayar harganya kepada penjual. Dan saya akan menjelaskan 3 bentuk pelaksanaan al-mu'attah yang sering dipraktekkan oleh masyarakat. Yang pertama, penjual dan pembeli sama-sama tidak mengucapkan lafaz. Dalam pelaksanaan al-mu'attah ini biasanya para pihak yang bertransaksi tidak mengucapkan lafaz. Transaksinya hanya dilakukan dengan cara penjual meletakkan harga pada barang dagangannya, lalu pembeli mengambil barang tersebut dan membayar sejumlah uang seperti tertera pada barang tersebut. Dan yang kedua, penjual mengucapkan lafaz ijab sedangkan pembeli tidak mengucapkan lafaz qabul. Dalam pelaksanaan al-mu'attah ini biasanya dilakukan dengan cara penjual mengatakan kepada pembeli, "Ambillah barang ini, harganya 100 misalkan, lalu pembeli yang ditawarkannya mengambil barang tersebut. Akan tetapi dalam hal ini baik penjual ataupun pembeli sudah sama-sama mengetahui harga barang tersebut. Dan yang ketiga, penjual tidak mengucapkan lafaz ijab, tetapi pembeli mengucapkan lafaz qabul. Pada bentuk pelaksanaan al-mu'attah ini, penjual menetapkan harga barang dagangannya, lalu pembeli yang berniat terhadap benda tersebut mengatakan, "Saya ambil barang ini." Lalu penjual memberikan barang yang dimaksud pembeli. Pengertian praktek makelar dalam jual beli. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian praktek makelar dalam jual beli. Pengertian makelar menurut Kamus Bahasa Indonesia, makelar adalah pelantaran perdagangan atau antara penjual dan pembeli, yaitu orang yang menjualkan barang atau mencairkan pembeli untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya. Secara umum, samsara adalah perantara perdagangan atau orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Sedangkan makelar dalam bahasa Arab disebut samsarah yang berarti perantaran perdagangan atau perantaran antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. 7. Lebih lanjut, samsara adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang seperti sebuah profesi dalam menengahi dan dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah atau ujroh dalam menyelesaikan suatu transaksi. Dan saya akan menjelaskan tentang macam-macam perantara.
Yang pertama, agen dagang adalah orang yang mempunyai perusahaan untuk memberikan komisioner pada pembuatan persetujuan tertentu. Misalnya persetujuan jual beli antara pihak ketiga dengan seorang ricial dengan siapa yang mempunyai hubungan tetap. Berbagai macam transaksi dalam Islam atau fikih muamalah Jakarta PT Raja Grafindo Persada. Dan yang kedua, sales marketing adalah menawarkan suatu produk kepada konsumen. Sebagian suatu pekerjaan atau kegiatan untuk menjadikan seorang sebagai konsumer ataupun pelanggan. Jadi arti sales di sini adalah penjual. Dan yang ketiga, biro jasa adalah menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan utamanya adalah mencari keuntungan atau laba. Dan saya akan menjelaskan pengertian praktek banting harga dalam jual beli. Banting harga dalam Islam disebut sebagai siyasah al-ikrah atau dumping, adalah aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan menjual barang dengan tingkat harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di pasaran. Dengan kata lain, banting harga adalah kegiatan dagang yang dilakukan oleh produsen yang dengan sengaja menjual rugi atau menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga jual. Cara perdagangan seperti ini dianggap tidak sehat dan sekaligus dapat mendatangkan kerugian pelaku usaha sejenis di sekitarnya. Dan saya akan menjelaskan jual beli sistem kredit. Hakikat membeli barang secara kredit adalah memberi barang secara berhutang. Hutang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu untuk melunasinya. Maka tidak dianjurkan seorang muslim untuk memberi barang yang merupakan kebutuhan secara kredit. Secara umum, jual beli dengan cara kredit diperbolehkan oleh syariat berdasarkan pada beberapa dalil. Di antaranya adalah bolehnya berhutang dengan cara kredit atau angsuran dengan cara menuliskan jumlah hutang, pembayaran di awal, beberapa kali angsuran, dan pelunasan tanggal pembayaran yang sekarang disebut sebagai kwitansi tanda bukti pembayaran hutang. Dan cara ini diperintahkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282. Dan saya akan menjelaskan jual beli sistem malam, multi level marketing atau MLM, adalah salah satu strategi pemasaran dengan membangun distribusi untuk memindahkan produk dan jasa langsung ke konsumen. Strategi seperti ini membuka sebuah peluang bagi seseorang yang ingin memiliki usaha sendiri atau wirausaha. Multi level marketing atau MLM adalah salah satu sistem pemasaran dengan memanfaatkan pelanggan sebagai jaringan distribusi, sehingga multi level marketing adalah pemasaran yang banyak dan berjenjang. Tujuan dari pemasaran di sini adalah menekankan biaya promosi sehingga produk yang dikenalkan dengan cara pemasaran melalui mulut ke mulut dan dari jenjang ke jenjang. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan jual beli barang bajakan. Jual beli produk KW yang telah memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah, tetapi haram dan berdosa karena bisa menimbulkan kerugian pihak lain atau darar yang penjual atau produsen barang yang asli, sebab tidak ada izin atau toleransi dari produsen asli. Jual beli produk KW demikian termasuk ke dalam jenis jual beli yang dilarang oleh peraturan atau syara. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata atau yang kurang enak, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.